kunci kemenangan adalah Jawa. Siapa bisa menguasai Jawa, itulah yang menang. Lihatlah PRRI Permesta yang praktis telah menguasai beberapa pulau di luar Jawa. Karena Jawa tidak mereka tarik, maka akhirnya mereka gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertahun-tahun penguasa Orba menempatkan mereka sebagai mitos sejarah yang haram untuk diwacanakan. Seseorang pria berparas dingin dengan mulut berlumur asap serius berkata, Jawa adalah kunci. Jarum dinding kita adalah pukul 4 pagi. Kita tak boleh terlambat. Dia adalah Dipa Nusantara Aidit. Adalah Syuba Asa dalam film judul Berkhianat G30 SPKI. Melalui film itu, Syuba berhasil menciptakan bayang-bayang di pikiran masyarakat tentang sosok Aidit, lelaki jahat penuh muslihat, haus kekuasaan, dan dengan dingin memerintahkan pembunuhan para jenderal. Tapi itu dulu, saat Orde Baru masih berkuasa. Ketika tafsir sejarah tentang Partai Komunis Indonesia dan tokoh-tokohnya hanya milik penguasa. Pasca gerakan reformasi 98 yang diikuti dengan jatuhnya kekuasaan Soeharto, masyarakat pun mempertanyakan kebenaran tafsir itu. Berbagai studi tentang gerakan kiri di Indonesia bermunculan, tak terkecuali tentang Aidit, Nyoto, dan Syam Kamaruzaman yang coba ditelusuri oleh majalah Tempo yang kemudian jadi dibukukan. Karena itu saya tidak berani menyebutkan nama-nama perwira yang berpikiran maju atau penjelasan detail lainnya sehubungan dengan pertanyaan yang terakhir. Masa kecil dan muda Aidit tidaklah semengerikan yang digambarkan oleh Orde Baru. Dia lahir di Belitung, Sumatera Selatan pada 30 Juli 1923 dengan nama Ahmad Aidit dari keluarga terpandang dan berada. Ahmad dikenang sebagai sosok abang yang pelindung. Di kampung, Ahmad muda dikenal sebagai pandai bergaul dan jago berenang. Pun seperti kebanyakan pemuda Belitung seusianya, dia rajin mengaji. Ahmad bahkan terkenal sebagai tukang azan. Garis politik Ahmad terbentuk sejak dia rajin bergaul dengan buru-buru. Perusahaan timah milik Belanda yang letaknya sekitar 2 km dari tempat tinggalnya. Tapi karir politiknya baru dimulai saat dia bergabung dengan Persatuan Timur Muda, sebuah perkumpulan pemuda yang dimotori oleh Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, di bawah pimpinan Amir Syarifuddin dan Dr. Adnan Kapaugani. Kecerdasan dan keleluasan Ahmad segera membawanya menjadi Ketua Umum Pertimu. Di saat aktivitas politiknya menanjak cepat, itulah Ahmad Aidit mengganti nama depannya menjadi Dipa Nusantara Aidit. Lalu, menjelang proklamasi, Aidit yang tergabung dalam kelompok pemuda asrama mahasiswa Menteng 31 terlibat dalam aksi heroik penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Semangat revolusi Aidit membuncah ketika Musso datang dari Rusia. Baginya, kehadiran Musso menjanjikan aksi, bukan sekadar angin revolusi. Selang waktu sebulan setelah Aidit menerima jabatan koordinator seksi perburuan partai, pecahnya peristiwa Madia 1948, Aidit pun buron. Kabar tersiar dia kabur ke Vietnam Utara. Ada pula yang mengatakan dia mondar-mandir Jakarta atau Medan. 2 tahun kemudian, Aidit muncul lagi bersama rekannya yaitu Nyoto dan Lukman. Dia mengkonsolidasikan kekuatan partai yang sempat limbung dan terpecah belah. Dalam waktu cepat, Trisula ini berhasil mengembalikan kebesaran partai. Tahun 1954, Aidit mengambil alih kepemimpinan dari kelompok tua yaitu Alimin dan Tang Liji, serta membawa PKI menjadi partai terbesar keempat dalam pemilu 1955. Aidit bercita-cita menjadikan Indonesia negara komunis. Dia punya teori sendiri tentang revolusi. Baginya, revolusi bisa berhasil jika disokong setidaknya 30% kekuatan tentara. Tapi, teorinya meleset. Gerakan G30 SPKI ini yang dia rencanakan gagal. Aidit tutup buku dengan cara tragis ditangkap dan dieksekusi di Boyolali, Jawa Tengah. Nyoto berbeda dengan kebanyakan orang komunis. Penampilannya pun necis, jiwa seninya cenderung melankolis.
Meski akrab dengan pemikiran Marxis dan Leninis, Nyoto tak menganggap kapitalis harus selalu dimusuhi. Ia belajar politik secara sembunyi-sembunyi, keluarganya nyaris tak tahu. Petualangan politik Nyoto dimulai ketika terlibat dalam perebutan senjata Jepang di Surabaya, Bangil, dan Jember. Sampai suatu hari muncul berita bahwa Nyoto menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP di Yogyakarta sebagai wakil ketua PKI Banyuwangi. Nyoto pun berkenalan dengan Aidit dan Lukman di Yogyakarta. Kesamaan ideologi membuat ketiganya cepat akrab. Nyoto lalu menjabat wakil sekjen 2, lalu wakil ketua 2 CCPKI. Dalam prahara 30 September 1965, banyak orang tak percaya keterlibatan Nyoto. John Rosa dalam dalih pembunuhan massal menulis, dalam semua diskusi, kawan Nyoto dengan sadar tidak diikutsertakan oleh kawan Aidit. Dengan pertimbangan ideologis, Aidit menganggap Nyoto lebih Soekarnois ketimbang komunis. Sementara wartawan senior Yusuf Ishak menganggap ketidaksenangan Aidit terhadap Nyoto karena Nyoto yang telah beristri, memiliki kekasih seorang perempuan asal Rusia. Bagi Aidit, perbuatan Nyoto tak etis dan mengganggu citra partai. Yusuf Ishak menambahkan, sejak 1964, Nyoto sudah diberhentikan dari semua jabatan fungsional di partai. Dalam wawancara dengan Asahi Shimbun 2 Desember 1965, Nyoto mempertanyakan dasar logika gerakan itu. Apakah premis Letkol Untung tentang adanya Dewa Jenderal membenarkannya adanya suatu korps di etat? Di mata anak-anaknya, Nyoto dikenal sebagai sosok ayah penyayang. Di waktu senggang, Nyoto kerap mengajak keluarganya berlibur naik tram atau bervakansi ke pantai. Kebahagiaan keluarga ini sirna pasca peristiwa 1965. Nyoto jadi pelarian, kabar tersiar dia ditangkap tentara dan kemudian eksekusi mati. Sayang, keluarganya tak pernah tahu jasad ataupun makamnya. Tokoh PKI lain yang kerap disangkut pautkan dalam peristiwa 1965 adalah Syam Kamaruzaman. Syam lelaki misterius asal Tuban, Jawa Timur. Polisi militer mencatat setidaknya terdapat 5 nama alias yang dimiliki Syam, yaitu Yimin, Samsudin, Ali Mukhtar, Ali Sastra, dan Karman. Syam merupakan mozaik penting dalam prahara itu. Tapi kisah hidup Syam lebih mirip mitos ketimbang sejarah. Bahkan banyak petinggi PKI tak tahu siapa dirinya. Aidit mengenal Syam ketika keduanya aktif di Serikat Buruh Kapal Pelabuhan di Tanjung Priuk tahun 1949. Ketika pada tahun 1964 istri Syam meninggal akibat tipus, Aidit makin dekat dengan Syam. Dia meminta Syam mengetahui sebuah organisasi rahasia PKI yang disebut Biro Khusus. Tugas Biro Khusus mempengaruhi dan mengurus kelompok tentara yang haluan kiri. Dalam operasi G30S, Aidit kurang korektif dengan laporan Syam yang kerap tak akurat. Satu batalion pasukan gerak cepat TNI Angkatan Udara yang direncanakan datang tak pernah muncul. Pasukan tank dan panser yang diharapkan datang dari Bandung pun tak pernah ada. Dan Bung Karno yang digadang-gadang sebagai dalil aksi juga menolak untuk menyetujuinya. Operasi itu dapat dilumpuhkan hanya dalam hitungan jam. Kurang lebih 2 tahun Syam dalam pelarian dengan melakukan penyamaran dari satu kota ke kota lainnya. Akhirnya dia tertangkap pada 9 Maret 1967 di tempat persembunyiannya di Cimahi, Jawa Barat. Di penjara, Syam dikabarkan menjadi informan tentara untuk membocorkan siapa saja sih anggota militernya memiliki kaitan dengan PKI. Sama seperti Nyoto, akhir riwayat Syam tak pernah jelas. Menurut sebuah versi, Syam dieksekusi mati pada September 1986 di Kepulauan Seribu. Tapi toh, warga Syam tak pernah mengetahui kebenaran versi ini. Kisah Aidit, Nyoto, dan Syam menunjukkan kepada kita bahwa perjalanan hidup seorang anak manusia dalam bingkai sejarah tidaklah bisa ditempatkan secara hitam dan putih, dan terlepas dari segala misteri serta kontroversinya meliputi ketiganya. Agaknya, tokoh-tokoh kiri ini memiliki jalan takdir yang sama dengan sebuah ungkapan revolusi. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahannya dan saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.